Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Karomah Kiai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu melindungi kita semua. Amin Allahumma amin. Syekh Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, Al-Maduri, Al-Jawi, Asy-Syafi'i, atau yang lebih dikenal dengan Syekh Khalil atau Syekhona Khalil atau Mbah Khalil Bangkalan. Lahir di Kemayoran, Bangkalan, sekitar tahun 1835 Masehi, atau 9 Syawal 1252 Hijriah. Wafat di Martajasah, Bangkalan, sekitar tahun 1925 Masehi. Syekh Khalil Al-Bangkalani berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Latif mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Sedangkan ayah Kiai Haji Abdul Latif adalah Kiai Hamim bin Muharram bin Abdul Karim. Buyut beliau, Syarifah Khadijah adalah putri Sayyid Asror Karomah bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Ali Akbar bin Sayyid Sulaiman Kanigoro Mojo Agung. Berikut akan dikisahkan beberapa karomah Kiai. Namun sebelum menyimak kisahnya, jika berkenan, silahkan subscribe channel Karomah Kiai, like, komen, dan share. Berikut kisahnya. Karomah pertama. Disuruh perbanyak istighfar. Suatu hari Kiai Khalil kedatangan 3 tamu yang menghadap secara bersamaan. Sang Kiai bertanya kepada tamu yang pertama, "Sampean ada keperluan apa?" Tanya Kiai Khalil. "Saya pedagang Kiai, tetapi tidak dapat hasil, malah rugi terus-menerus," ucap tamu pertama. Beberapa saat kemudian Kiai Khalil menjawab, "Jika kamu ingin berhasil dalam berdagang, perbanyaklah membaca istighfar," pesan Kiai Khalil dengan mantap. Kemudian Kiai Khalil bertanya kepada tamu kedua, "Sampean ada keperluan apa?" Tanya Kiai Khalil. "Saya sudah berkeluarga selama 18 tahun, tapi sampai saat ini masih belum diberi keturunan," kata tamu kedua. Setelah memandang kepada tamunya itu, Kiai Khalil menjawab, "Jika kamu ingin punya keturunan, perbanyaklah membaca istighfar," tandas Kiai Khalil. Kini tiba giliran pada tamu yang ketiga. "Sampean ada keperluan apa?" Tanya Kiai Khalil. "Saya usaha tani Kiai. Namun, makin hari hutang saya makin banyak, sehingga tak mampu membayarnya," ucap tamu yang ketiga, dengan raut wajah yang sangat serius. "Jika kamu ingin berhasil, dan mampu melunasi hutangmu, maka kamu harus memperbanyak membaca istighfar," pesan Kiai Khalil kepada tamu yang terakhir. Beberapa murid Kiai Khalil yang melihat peristiwa itu merasa heran. Masalah yang berbeda, tapi dengan jawaban yang sama, resep yang sama, yaitu menyuruh memperbanyak membaca istighfar. Lantas, Kiai Khalil mengetahui keheranan para santrinya. Setelah semua tamunya pamit pulang, maka dipanggillah para santri yang penuh tanda tanya itu, lalu Kiai Khalil membacakan Al-Quran, Surat Nuh ayat 10-12. Mendengar jawaban Kiai Khalil, para santri mengerti bahwa jawaban itu memang merupakan janji Allah bagi siapa saja yang memperbanyak membaca istighfar, akan dipermudah segala urusannya. Memang benar. Tak lama setelah kejadian itu, ketiga tamu Kiai Khalil itu, semua yang dihajatkan berhasil. Karomah kedua. Karomah Mbah Khalil muda adalah berguru dalam mimpi. Sebagai putra dari keluarga ulama, Mbah Khalil sudah haus ilmu agama sejak muda, terutama fikih dan nahwu. Keinginan untuk mendalami ilmu agama Islam sangat tinggi. Ketika menginjak belasan tahun, Mbah Khalil ingin menimba ilmu agama ke Pondok Pesantren Winongan, Pasuruan, Jawa Timur, yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Abu Darin. Pengasuh Pondok Pesantren Winongan ini terkenal alim terutama dalam ilmu nahwu dan syaraf. Kemasyhuran Kiai Haji Abu Darin bukan hanya di wilayah Pasuruan, tapi hingga daerah Madura. Tak heran jika banyak santri termasuk Mbah Khalil muda yang ingin berguru kepada Kiai Haji Abu Darin. Semangat untuk menimba ilmu itu begitu menggebu-gebu pada dirinya, sehingga jarak tempuh yang begitu jauh dari Bangkalan di Pulau Madura, sampai ke Pasuruan di Pulau Jawa dianggapnya sebagai rintangan berarti meski harus berjalan kaki. Mbah Khalil berangkat mondok ke pesantren Winongan. Namun apa daya, sesampainya Mbah Khalil muda di desa Winongan Pasuruan, di tempat Kiai Abu Darin membuka pesantren, ternyata Kiai Abu Darin sudah meninggal dunia. Beliau meninggal hanya beberapa hari sebelum kedatangan Mbah Khalil muda. Habislah harapannya untuk mewujudkan cita-citanya berguru kepada Kiai yang mempunyai ilmu tinggi tersebut. Dengan langkah gontai karena capai fisik dan penat mental. Hari berikutnya Mbah Khalil bertaziah ke makam Kiai Abu Darin. "Kenapa Kiai wafat? Saya belum ngaji dan saya mau mengaji pada Kiai," gumam Mbah Khalil muda di dekat makam Kiai Haji Abu Darin. Setelah itu, Mbah Khalil berdiam diri di makam Kiai Haji Abu Darin.
Ia tidak berhenti untuk membaca Al-Quran siang dan malam di depan makam sampai 41 hari. Dan pada hari yang ke-41, ketika Mbah Khalil tengah ketiduran di makam, Kiai Abu Darin hadir dalam mimpinya. Dalam kesempatan itu almarhum mengatakan kepada Mbah Khalil muda, "Niatmu untuk belajar sungguh terpuji, telah aku ajarkan kepadamu ilmuku, maka pelajarilah." Mbah Khalil lalu terbangun, dan serta-merta beliau sudah hafal kandungan kitab Imriti, kitab Alfiyah, dan kitab Ibnu Aqil, kitab utama di kalangan pondok pesantren. Subhanallah, itulah salah satu karomah Mbah Khalil Bangkalan. Tak bertemu di alam dunia, tapi bisa berguru dalam mimpi kepada Kiai Haji Abu Darin. Karomah ketiga, pencuri timun. Kisah ini bermula dari keresahan para petani timun di Bangkalan. Setiap kali masa panen tiba, timun mereka selalu dicuri. Pada suatu hari, seorang petani timun di Bangkalan sering kesal lantaran timunnya selalu dicuri saat mendekati masa panen. Peristiwa itu selalu terjadi terus-menerus, hingga membuat petani timun kehilangan kesabaran. Akhirnya setelah bermusyawarah para petani memutuskan untuk mengunjungi atau sowan ke Mbah Khalil. Setibanya di rumah Mbah Khalil, Kiai besar tersebut sedang mengajarkan kitab Nahwu Jurumiyah kepada muridnya. "Assalamualaikum, Kiai," ucap salam para petani serentak. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Mbah Khalil. Melihat banyaknya petani yang datang, Mbah Khalil bertanya, "Sampeyan ada keperluan ya?" "Benar, Kiai. Akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri maling. Kami mohon kepada Kiai penangkalnya," kata petani dengan nada memohon penuh harap. Ketika itu, kitab yang diajarkan oleh Mbah Khalil kebetulan sampai pada kalimat koma Zaidun, yang artinya, Zaid telah berdiri. Lalu serta-merta Mbah Khalil berbicara sambil menunjuk pada kalimat lafal koma Zaidun. "Karena pengajian ini sampai koma Zaidun, ya koma Zaidun ini saja pakai sebagai penangkal," seru Kiai dengan tegas dan mantap. "Sudah Pak, Kiai," ujar para petani penuh tanda tanya dan keraguan. "Ya sudah," jawab Mbah Khalil menandaskan. Para petani kemudian pulang ke rumah dengan penuh keyakinan kemujaraban penangkal dari ucapan Mbah Khalil. Keesokan harinya, petani timun pergi ke sawah masing-masing melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun demikian, mereka dikejutkan dengan pemandangan tak terduga di hadapannya. Mereka melihat sejumlah orang yang ketahuan sebagai pencuri timun dengan kondisi berdiri terus-menerus atau tidak bisa duduk. Akhirnya semua pencuri timun yang telah berbuat ulah telah terungkap dan berhasil ditangkap. Banyak warga berdatangan ingin melihatnya. Wajah para pencuri timun itu terlihat pucat pasi karena semakin banyak warga yang menyaksikan. Saat akan diamankan, para pencuri timun itu masih tetap berdiri tidak bisa duduk. Berbagai upaya telah dilakukan, namun hasilnya sia-sia. Satu-satunya jalan agar para maling itu bisa duduk, dari perwakilan petani diutus untuk sowan ke Mbah Khalil lagi. Sesampainya di kediaman Mbah Khalil, utusan itu diberikan penangkal untuk pencuri timun yang tidak bisa duduk. Saat utusan kembali ke sawah, penangkal tersebut dipercikan ke badan pencuri, dan akhirnya mereka dapat duduk seperti sedia kala. Para pencuri timun ini kemudian menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Setelah kejadian tersebut, petani timun di daerah Bangkalan menjadi aman dan makmur. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, para petani timun tersebut memberikan hasil panenannya ke pondok pesantren Mbah Khalil. Sejak saat itu, para santri di pondok dibanjiri oleh timun setiap harinya, dan hampir di setiap sudut pondok pesantren dipenuhi dengan timun. Karomah keempat. Melihat berkat di kepala Kiai Imam Masjid, Mbah Khalil muda dan berstatus sebagai santri, beliau melaksanakan sholat Jumat di pesantren yang beliau tempati. Tiba-tiba saat akan melaksanakan takbiratul ihram, Mbah Khalil muda tertawa sangat keras hingga terdengar seluruh jemaah sholat Jumat. Mbah Khalil pun ditegur oleh teman-temannya. Tidak boleh tertawa, ditakutkan Kiai yang menjadi imam marah-marah. Namun beliau masih saja tertawa terpingkal. Dugaan teman-temannya itu ternyata tidak keliru. Setelah selesai sholat, sang Kiai Imam Masjid tadi menegur Mbah Khalil muda, bahwa dalam sholat itu tidak boleh tertawa. Akhirnya Mbah Khalil muda menjawab, "Saya melihat berkat atau makanan yang dibungkus di kepala Kiai saat sholat berlangsung tadi," kata Mbah Khalil muda sambil tersenyum. Mendengar jawaban tersebut, sang Kiai menjadi sadar dan merasa malu karena Kiai ingat bahwa saat menjadi imam tadi merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri sehingga mengakibatkan syalatnya tidak khusyuk. Karomah kelima. Kepiting dan rajungan. Pada suatu hari, para ulama Makkah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Makkah. Semua masalah dapat diselesaikan kecuali mengenai halal haramnya kepiting dan rajungan. Terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Mbah Khalil duduk berada di antara peserta lainnya. Melihat permasalahan tersebut belum menemukan solusi, Mbah Khalil minta izin untuk menawarkan solusi. Akhirnya Mbah Khalil dipersilahkan ke depan oleh pimpinan diskusi untuk menjelaskan solusi yang ditawarkan. "Saudara sekalian,
Ketidaksepakatan dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini disebabkan kita belum pernah melihat bentuk aslinya. Ujar Mbah Holil. Kepiting seperti ini, ucap Kiai Holil sambil memegang dan menunjukkan kepiting yang masih basah. Sedangkan rajungan seperti ini, lanjut beliau seakan beliau baru saja mengambilnya dari laut. Pada saat itu, usai Mbah Holil menjelaskan semua, hadirin merasa terpana dan suasana menjadi gaduh. Mereka saling bertanya dari mana Mbah Holil mendapatkan kedua hewan tersebut. Dalam sekejap saja setelah kejadian tersebut, akhirnya para ulama menemukan solusi dan Mbah Holil disegani para ulama Masjidil Haram. Karomah ke-6. Ke Makkah naik krocak. Krocak ialah sejenis daun aren yang dapat menampung air. Kehabisan waktu sholat Asyar di Madura dan akhirnya jamaah di Masjidil Haram. Mbah Holil dan Kiai Syamsul Arifin sedang berdiskusi di pinggir pantai membahas pesantren dan keadaan umat pada masa itu. Beliau berdiskusi begitu lama, hingga lupa bahwa waktu sholat Asyar segera habis. Kita belum sholat Asyar Kiai, kata Kiai Syamsul Arifin mengingatkan. Astagfirullah, kata Mbah Holil menyadari kehilafannya. Waktu Asyar hampir habis, kita tidak mungkin salat secara sempurna Kiai, ucap Kiai Syamsul Arifin. Kalau begitu ambil krocak, kata Mbah Holil. Kiai Syamsul Arifin masih bingung bukannya mencari tempat wudhu, dan mushola malah disuruh mencari daun krocak. Namun, Kiai Syamsul tetap mendengarkan dan menuruti perintah Mbah Holil untuk mencari daun krocak. Setelah menemukan daun krocak, kemudian diberikan kepada Mbah Holil, lantas Mbah Holil mengajak Kiai Syamsul untuk menaiki di atas krocak tersebut. Tiba-tiba krocak itu melesat super cepat ke arah Makkah. Sesampainya di Makkah, adzan sholat Asyar baru saja dikumandangkan, dan mereka mendapatkan syaf pertama sholat Asyar berjamaah di Masjidil Haram. Karomah ke-7. Mengubah arah kiblat masjid. Mbah Holil sedang memantau masjid yang dibangun oleh menantu beliau Kiai Muntaha. Ketika melihat arah kiblat, Mbah Holil menegur menantu yang alim itu untuk membenahi arah kiblatnya. Sebagai orang alim, Kiai Muntaha mempunyai alasan sendiri dalam menentukan arah kiblat. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Mbah Holil untuk memperkuat pendapatnya. Melihat menantu masih tetap mempertahankan pendapatnya, lantas Mbah Holil tersenyum sambil berjalan ke arah pengimaman, dan Kiai Muntaha mengikutinya. Kemudian Mbah Holil mengambil kayu untuk melubangi dinding, dan meminta Kiai Muntaha melihat lubang tersebut. Betapa kagetnya setelah melihat lubang itu, ternyata terlihat Ka'bah sangat jelas. Akhirnya Kiai Muntaha sadar bahwa pendapatnya salah, dan mengubah kiblat sesuai dengan pendapat Mbah Holil. Karomah ke-8. Menyelamatkan perahu tenggelam. Karomah lain dari Mbah Holil yang di luar nalar manusia yaitu, beliau bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau pengajian di pesantren. Mbah Holil melakukan gerakan yang tak terlihat mata. Dengan tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup. Para santri pun heran dan penuh bertanya-tanya sedangkan beliau cuek tidak bercerita apapun, langsung meninggalkan santrinya dan masuk rumah untuk mengganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Holil untuk mengucapkan terima kasih karena pertolongan dari beliau, orang itu bisa selamat dari bahaya tenggelamnya perahu di tengah laut. Kedatangan nelayan itu membuka segala kebingungan dan pertanyaan selama ini. Ternyata saat pengajian Mbah Holil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai di laut dan membantu si nelayan itu. Karomah ke-9. Menyembuhkan orang lumpuh seketika. Suatu hari, ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh, padahal ia sudah dibawa ke Jakarta, tepatnya di Betawi, namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura, menemui Mbah Holil untuk berobat. Orang lumpuh itu dibawa menggunakan tandu oleh 4 orang, tak ketinggalan pula anak dan istrinya ikut mengantar. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit. Kakinya habis kerobohan kayu. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Mbah Holil. Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Mbah Holil. Mbah Holil seakan-akan sudah mengetahui akan kedatangan tamu. Mbah Holil keluar dari rumahnya membawa pedang. Seraya berkata, "Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari, tanpa ia sadari sedang sakit. Karena Mbah Holil terus mencari dan membentak-bentak mereka. Akhirnya tanpa disadari, mereka sembuh. Setelah Mbah Holil wafat, kedua orang tersebut sering ziarah ke makam Mbah Holil. Karomah ke-10. Ketinggalan kapal. Kejadian ini pada musim haji,
Kapal laut pada waktu itu, satu-satunya angkutan menuju Makkah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap. Tiba-tiba seorang wanita berbicara kepada suaminya. "Pak, tolong saya belikan anggur, saya ingin sekali." Ucap istrinya dengan memelas. "Baik kalau begitu, mumpung kapal belum berangkat, saya akan turun mencari anggur," jawab suaminya sambil bergegas keluar kapal. Suaminya mencari anggur di sekitar anjungan kapal, nampaknya tidak ditemui penjual buah anggur seorang pun. Akhirnya dicobanya masuk ke pasar untuk memenuhi keinginan istrinya tercinta, dan meski agak lama, toh akhirnya anggur itu didapat juga. Betapa gembiranya sang suami mendapatkan buah anggur itu. Dengan agak bergegas dia segera kembali ke kapal untuk menemui istrinya. Namun betapa terkejutnya setelah sampai ke tujuan, kapal yang akan ditumpangi semakin lama semakin menjauh. Sedih sekali melihat kenyataan ini, ia duduk termenung tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampirinya. Dia memberikan nasihat. "Datanglah kamu kepada Kiai Haji Holil Bangkalan atau Mbah Holil, utarakan apa musibah yang menerima dirimu." Ucapnya tenang. "Kiai Holil," pikirnya, "siapa dia? Kenapa harus ke sana? Bisakah dia menolong ketinggalan saya dari kapal?" Begitu pertanyaan itu berputar-putar di benaknya. "Segeralah pergi ke Mbah Holil minta tolong padanya agar membantu kesulitan yang kamu alami. Insya Allah," lanjut orang itu menutup pembicaraan. Tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami yang malang itu ke Bangkalan. Setibanya di kediaman Mbah Holil, langsung disambut dan ditanya, "Ada keperluan apa?" Lalu suami yang malang itu menceritakan apa yang dialaminya, mulai awal hingga datang ke Mbah Holil. Tiba-tiba Mbah Holil berkata, "Loh, ini bukan urusan saya, ini urusan pegawai pelabuhan. Sana pergi." Lalu suami itu kembali dengan tangan hampa. Sesampainya di pelabuhan sang suami bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi yang menyuruh menemui Mbah Holil. Lalu bertanya, "Bagaimana? Sudah bertemu Mbah Holil?" "Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan," katanya dengan nada putus asa. "Kembali lagi, temui Mbah Holil," ucap orang yang menasehati dengan tegas tanpa ragu. Maka suami yang malang itu pun kembali lagi ke Mbah Holil. Begitu dilakukannya berulang kali, baru setelah ketiga kalinya, Mbah Holil berucap, "Baik kalau begitu, karena sampean ingin sekali saya bantu sampean, tapi ada syaratnya," ucap Mbah Holil. "Saya akan penuhi syaratnya," jawab orang itu dengan sungguh-sungguh. Lalu Mbah Holil berpesan, "Setelah ini, kejadian apapun yang dialami, sampean jangan sampai diceritakan kepada orang lain, kecuali saya sudah meninggal. Apakah sampean sanggup?" Seraya menatap tajam, "Sanggup Kiai," jawabnya spontan. "Kalau begitu, ambil dan pegang anggurmu, dan pejamkan matamu rapat-rapat," kata Mbah Holil. Lalu sang suami melaksanakan perintah Mbah Holil dengan patuh. Setelah beberapa menit berlalu dibuka matanya pelan-pelan, betapa terkejutnya dirinya sudah berada di atas kapal tadi yang sedang berjalan. Takjub heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa yang dilihatnya, digosok-gosok matanya, dicubit lengannya. Benar kenyataan, bukan mimpi, dirinya sedang berada di atas kapal. Segera ia temui istrinya di salah satu ruang kapal. "Ini anggurnya, Dik. Saya beli anggur jauh sekali." Dengan senyum penuh arti, seakan tidak pernah terjadi apa-apa dan seolah-olah datang dari arah bawah kapal, padahal sebenarnya, dia baru saja mengalami peristiwa yang dahsyat sekali, yang baru kali ini dialami selama hidupnya. Terbayang wajah Mbah Holil, dia baru menyadarinya bahwa beberapa saat yang lalu, sebenarnya dia baru saja berhadapan dengan seseorang yang memiliki karomah yang sangat luar biasa. Karomah ke-11. Dipenjara oleh penjajah. Masa hidup Kiai Haji Holil Bangkalan tidak luput dari gejolak perlawanan terhadap penjajah, tetapi dengan caranya sendiri Mbah Holil melakukan perlawanan. Pertama, beliau melakukannya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini, Mbah Holil mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemimpin yang berilmu, berwawasan, tangguh dan mempunyai integritas, baik kepada agama maupun bangsa. Ini dibuktikan dengan banyaknya pemimpin umat dan bangsa yang lahir dari tangannya. Salah satu diantaranya Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng. Cara yang kedua, Mbah Holil tidak melakukan perlawanan secara terbuka, melainkan beliau lebih banyak berada di balik layar. Realitas ini tergambar, bahwa beliau tidak segan-segan untuk memberi suk atau mengisi kekuatan batin, tenaga dalam kepada pejuang. Mbah Holil pun tidak keberatan pondok pesantrennya dijadikan tempat persembunyian. Ketika pihak penjajah mengetahuinya, Mbah Holil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Tetapi,
Ditangkapnya Mbah Holil malah membuat pusing pihak Belanda. Karena ada kejadian-kejadian yang tidak bisa mereka mengerti. Seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makanan kepada Mbah Holil. Bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Mbah Holil dibebaskan saja. Karomah ke-12. Kedatangan macan dari Jombang. Suatu hari di bulan Syawal, Mbah Holil tiba-tiba memanggil santrinya. "Anak-anakku, sejak hari ini kalian harus memperketat penjagaan pondok pesantren. Pintu gerbang harus senantiasa dijaga. Sebentar lagi akan ada macan masuk ke pondok pesantren kita," kata Mbah Holil serius. Mendengar tutur kata guru yang sangat dihormati itu, segera para santri mempersiapkan diri. Waktu itu sebelah timur Bangkalan memang terdapat hutan-hutan yang cukup lebat dan angker. Hari demi hari, penjagaan semakin diperketat tetapi macan yang ditunggu-tunggu itu belum tampak juga. Memasuki minggu ketiga, datanglah ke pesantren pemuda kurus, tidak begitu tinggi, dan berkulit kuning langsat, datang sambil menenteng koper seng. Sesampainya di depan pintu rumah Mbah Holil, lalu mengucap salam. Mendengar salam itu, bukan jawaban salam yang diterima, tetapi Mbah Holil malah berteriak memanggil santrinya. "Hei para santri semua, ada macan, ayo kita kepung, jangan sampai masuk ke pondok," seru Mbah Holil bak seorang komandan di medan perang. Mendengar teriakan kiainya, semua santri berhamburan datang sambil membawa apa yang ada. Pedang, celurit, tongkat, pacul, dan benda yang lainnya untuk mengepung pemuda yang baru datang tadi, yang nampak kelihatan pucat. Tidak ada pilihan lagi kecuali lari 1000 langkah. Namun karena tekad ingin nyantri ke Kiai Holil atau Mbah Holil yang begitu menggelora, maka keesokan harinya pemuda itu mencoba untuk datang lagi. Begitu memasuki pintu gerbang pondok pesantren, langsung disongsong dengan usiran ramai-ramai. Demikian juga keesokan harinya. Baru malam ketiga, pemuda yang pantang mundur ini memasuki pesantren secara diam-diam pada malam hari, karena lelahnya pemuda itu yang disertai rasa takut yang mencekam. Akhirnya pemuda itu tertidur di bawah kentongan surau. Secara tidak diduga, tengah malam Mbah Holil datang dan membantu membangunkannya. Baru pemuda itu merasa lega, setelah resmi diterima sebagai santri Mbah Holil. Pemuda itu bernama Abdul Wahab Hasbuloh. Kelak kemudian hari, santri yang diisyaratkan macan itu, dikenal dengan nama Kiai Haji Wahab Hasbuloh. Seorang kiai yang sangat alim, jagoan berdebat, pembentuk komite Hijaz, dan pembaharu pemikiran. Kehadiran Kiai Wahab Hasbuloh di mana-mana selalu berwibawa, dan sangat disegani baik kawan maupun lawan, bagaikan seekor macan, seperti yang diisyaratkan Mbah Holil. Karomah ke-13. Santri yang tidak ikut jamaah. Di antara karomah Mbah Holil yang lain, pada suatu hari menjelang pagi, santri bernama Bahar dari Sidogiri merasa gundah dalam benaknya. Tentu pagi itu tidak bisa sholat subuh berjamaah. Ketidakikutsertaan Bahar sholat subuh berjamaah bukan karena malas, tetapi disebabkan karena halangan junub. Semalam Bahar bermimpi tidur dengan seorang wanita. Sangat dipahami kegundahan Bahar, sebab wanita itu adalah istri Mbah Holil, istri gurunya. Menjelang subuh, terdengar Mbah Holil marah besar sambil membawa sebilah pedang seraya berucap, "Santri kurang ajar, dasar santri kurang ajar." Para santri yang sudah naik ke masjid untuk sholat berjamaah merasa heran dan tanda tanya. Apa dan siapa yang dimaksud santri kurang ajar itu? Subuh itu Bahar memang tidak ikut sholat berjamaah, tetapi bersembunyi di belakang masjid. Seusai sholat subuh berjamaah, Mbah Holil menghadapkan wajahnya kepada semua santri seraya bertanya, "Siapa santri yang tidak ikut berjamaah?" Ucap Mbah Holil dengan nada menyelidik. Semua santri merasa terkejut, tidak menduga akan mendapat pertanyaan seperti itu. Para santri menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari tahu siapa yang tidak hadir. Ternyata yang tidak hadir waktu itu hanyalah Bahar. Kemudian Mbah Holil memerintahkan kepada santrinya untuk mencari Bahar, dan meminta untuk dihadapkan kepadanya. Setelah Bahar ditemukan, lalu Bahar dibawa ke masjid. Mbah Holil menatap tajam-tajam Bahar, seraya berkata, "Bahar, karena kamu tidak hadir sholat subuh berjamaah maka harus dihukum. Tebanglah 2 rumpun bambu di belakang pondok pesantren." Dengan petok ini perintah Mbah Holil. Petok adalah sejenis pisau kecil, dipakai untuk menyambit rumput. Setelah menerima perintah itu, segera Bahar melaksanakan dengan tulus. Dapat diduga bagaimana Bahar menebang 2 rumpun bambu dengan suatu alat yang sangat sederhana sekali, tentu sangat kesulitan, dan memerlukan tenaga serta waktu yang lama sekali. Hukuman ini akhirnya diselesaikan dengan baik.
Alhamdulillah, sudah selesai Kiai. Ucap Bahar dengan sopan dan rendah hati. Kalau begitu sekarang kamu makan nasi yang ada di nampan itu sampai habis. Perintah Mbah Holil kepada Bahar. Sekali lagi santri Bahar dengan patuh menerima hukuman dari Mbah Holil. Setelah Bahar melaksanakan hukuman yang kedua, santri Bahar lalu disuruh makan buah-buahan sampai habis yang ada di nampan yang telah tersedia. Mendengar perintah ini, santri Bahar melahap semua buah-buahan yang ada di nampan itu. Setelah itu, santri Bahar diusir oleh Mbah Holil seraya berucap, "Hai santri, semua ilmuku sudah dicuri oleh orang ini," ucap Mbah Holil sambil menunjuk ke arah Bahar. Dengan perasaan senang dan mantap, santri Bahar pulang meninggalkan pesantren Mbah Holil menuju kampung halamannya. Memang benar, tak lama setelah itu, santri yang mendapat isyarat mencuri ilmu dari Mbah Holil itu menjadi kiai yang sangat alim, yang memimpin sebuah pondok pesantren besar di Jawa Timur. Kiai beruntung itu bernama Kiai Bahar. Seorang kiai besar dengan ribuan santri yang diasuhnya di pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Karomah ke-14. Menaklukkan macan tutul. Suatu hari menjelang sholat maghrib, seperti biasanya Mbah Holil mengimami jamaah sholat bersama santri. Bersamaan dengan Mbah Holil mengimami sholat, tiba-tiba kedatangan tamu berbangsa Arab. Orang Madura menyebutnya Habib. Seusai melaksanakan sholat, Mbah Holil menemui tamunya, termasuk orang Arab yang baru datang itu. Sebagai seorang Arab yang mengetahui kefasihan bahasa Arab, Habib menghampiri Mbah Holil seraya berucap, "Kiai, bacaan Al-Fatihah antum, Anda, kurang fasih," tegur Habib. Setelah berbasa-basi beberapa saat, Habib dipersilahkan mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib. Tempat wudhu ada di sebelah masjid itu. "Silahkan ambil wudhu di sana," ucap Mbah Holil sambil menunjukkan tempat wudhu. Baru saja selesai wudhu, tiba-tiba sang Habib dikejutkan dengan munculnya macan tutul. Habib itu pun terkejut dan berteriak, kemudian berdoa dengan menggunakan bahasa Arabnya yang fasih untuk mengusir macan tutul yang makin mendekat. Meskipun Habib mengucapkan bahasa Arab yang sangat fasih untuk mengusir macan tutul, namun macan itu tidak pergi juga. Mendengar ribut-ribut di sekitar tempat wudhu, Mbah Holil datang menghampiri. Melihat ada macan yang tampaknya menjadi penyebab keributan itu, Mbah Holil mengucapkan sepatah dua patah kata bahasa Arab yang kurang fasih. Anehnya, sang macan yang mendengar kalimat yang dilontarkan Mbah Holil yang nampaknya kurang fasih, macan tutul itu malah bergegas pergi menjauh. Dengan kejadian ini, Habib paham bahwa sebetulnya Mbah Holil bermaksud memberi pelajaran kepada dirinya, bahwa suatu ungkapan bukan terletak dari antara fasih dan tidak fasihnya, melainkan sejauh mana penghayatan makna dalam ungkapan itu. Karomah ke-15. Mbah Holil didatangi tamu. Di Bangkalan Madura, hidup sepasang suami istri yang cukup bahagia. Pada suatu hari, sang suami berkata kepada istrinya, "Bu, saya ingin sekali sowan atau berkunjung ke Kiai Holil atau Mbah Holil." "Itu bagus sekali Pak, tetapi apa yang akan kita bawa sebagai oleh-oleh kepada Mbah Holil?" "Kita tidak mempunyai apa-apa kecuali sebuah talas," jawab istrinya. "Tidak apa-apa, talas itu saja yang kita bawa, asalkan kita ikhlas, insya Allah akan diterima," tegas suami meyakinkan istrinya. Maka berangkatlah suami istri tersebut ke rumah Mbah Holil. Dengan berbekal tawakal dan sebuah talas, mereka yakin akan diterima Mbah Holil dengan baik. Sesampainya di kediaman Mbah Holil, kedatangannya sudah ditunggu, mereka disambut dengan hangat. "Maaf Kiai, saya tidak bisa membawa apa-apa, hanya sebuah talas ini yang bisa kami haturkan untuk Kiai," ucap sang suami rada malu-malu. "Wah kebetulan, saya memang ingin makan talas," jawab Mbah Holil menghibur. Kemudian Mbah Holil memanggil santrinya dan menyuruhnya untuk merebus talas yang baru diterimanya itu. Tak lama setelah itu, santri datang membawa talas yang sudah direbus tadi. Mbah Holil kelihatan sangat senang dan suka terhadap talas itu, lalu dimakannya sampai habis. Suami istri yang sowan ke Mbah Holil itu merasa senang, sebab apa yang dikhawatirkan selama ini menjadi kegembiraan. Beberapa hari kemudian, suami istri itu ingin sowan kembali ke Mbah Holil. Masih segar diingatan suami istri itu akan kesukaan Mbah Holil. Kali ini tidak seperti dahulu. Mereka membawa oleh-oleh talas sebanyak-banyaknya dengan harapan Mbah Holil sangat senang menerimanya. Maka berangkatlah suami istri itu ke rumah ulama karismatik Mbah Holil. Tidak seperti dahulu, dugaan mereka meleset. Mereka disambut dingin, begitu juga dengan oleh-oleh yang banyak itu. Mbah Holil tidak menerima oleh-olehnya dan disuruh dibawa pulang kembali. Pada saat mereka pulang, disadarinya apa yang telah mereka lakukan selama ini, ternyata oleh-oleh talas yang pertama diniatkan semata-mata karena keikhlasan dan tawakal kepada Allah. Sedangkan sowan yang kedua tidak dilandasi ikhlas, tetapi rasa pamrih,
Mereka meyakini atas kelakuannya sendiri, dan merasa dirinya mampu membawa oleh-oleh kepada Kiai, dan itu sangat tidak disukai Mbah Kholil. Karomah ke-16. Ketika 2 daun kelor, lebih berat dari 2 ekor sapi. Kisah karomah Mbah Kholil kali ini berawal dari satu keluarga sedang sibuk menyiapkan keperluan tasyakuran kelahiran putra mereka. Pada kesempatan tersebut, terdapat sebuah momen yang sangat istimewa. Kiai Haji Kholil Bangkalan diundang untuk hadir dan memberikan doa dan ceramah dalam acara tersebut. Demi menyambut kedatangan Mbah Kholil Bangkalan, keluarga ini menyembelih 2 ekor sapi. Setelah Isya, tamu undangan mulai berdatangan ke lokasi acara. Rumah tersebut segera penuh dengan tamu undangan. Tak lama kemudian, Mbah Kholil datang dengan pengawalan santrinya menuju rumah tuan rumah. Tanpa perintah, semua tamu undangan berdiri dengan menggenggam kedua tangan di depan perut sebagai tanda penghormatan, takzim. Kemudian tuan rumah mendekati Mbah Kholil yang sedang duduk bersimpuh, lalu memberikan selembar potongan kertas yang berisi daftar nama keluarga yang telah meninggal untuk didoakan. Setelah menerima kode, Mbah Kholil memulai doa syukuran. Namun bukan doa dari surat Al-Quran atau doa-doa panjang yang dibaca. Mbah Kholil hanya mengucapkan kalimat tahlil sebanyak 3 kali sebelum mengakhiri dengan doa. Setelah Mbah Kholil selesai menutup dengan membaca doa, tuan rumah berpikir, "Saya telah mempersiapkan acara ini selama sekitar 1 bulan, dengan undangan tamu yang begitu banyak dan berbagai hidangan yang disiapkan. Saya bahkan menyumbangkan 2 ekor sapi besar untuk menyambut kedatangan Mbah Kholil." Namun, doa yang dibacakan hanya kalimat tahlil, tidak seperti acara-acara sebelumnya. Mbah Kholil lantas memanggil tuan rumah sebelum hidangan dikeluarkan dan bertanya, "Apa di belakang rumah masih ada sapi?" Mendengar pertanyaan tersebut, tuan rumah terhentak kaget sembari menjawab, "Masih sisa 2 ekor Kiai. Taruh di depan rumah dan bawakan kepadaku 2 helai daun kelor," ucap Mbah Kholil dengan perintahnya. Kemudian 2 ekor sapi digelandang ke depan rumah oleh 2 orang, dan diikat di batang pohon mangga besar. Mbah Kholil lalu menyuruh orang untuk mengambil bambu besar yang sekiranya kuat untuk menimbang kedua sapi tersebut. "Mari sama-sama kita buktikan lebih berat mana antara 2 helai daun kelor dengan 2 ekor sapi," kata Mbah Kholil. Sejumlah tamu undangan turut membantu perintah yang diberikan oleh Mbah Kholil. Setelah semua sudah siap, Mbah Kholil melangkah maju untuk mengambil 2 helai daun kelor, lalu ditiup dengan membaca lafal tahlil. Setelah kedua ekor sapi besar milik tuan rumah diletakkan, semua orang yang hadir terpesona takjub dengan apa yang terjadi. Mereka melihat dengan kagum bahwa 2 helai daun kelor yang dibacakan kalimat tahlil oleh Mbah Kholil mampu mengalahkan berat kedua ekor sapi tersebut. Sambil tersenyum, Mbah Kholil menuturkan, "Lo ya, kelihatan kan, berat 2 sapimu masih kalah dengan 2 helai daun. Padahal tadi aku baca kalimat tahlil itu bukan 2 kali, tapi 3 kali." Semua orang yang berada di situ menyaksikan sendiri betapa hebatnya karomah keramat yang dimiliki oleh Kiai Haji Kholil Bangkalan, seorang ulama asli Indonesia. Kisah karomah Mbah Kholil ini diungkapkan saat ngaji kitab Nasyaihul Ibad yang dibacakan oleh Kiai Ali Muntaha tentang betapa keramatnya karomah Kiai Haji Kholil Bangkalan. Karomah yang ke-17. Melindungi calon santri dari rumah. Pada kisah yang lain, Mbah Kholil berusaha melindungi calon santrinya dari musibah. Padahal beliau berada di Bangkalan, sementara si calon santri di tengah alas roban Batang Pekalongan. Menurut cerita si calon santri Muhammad Amin, ia berangkat dari Kempak, Cirebon, bersama 5 orang temannya menuju Bangkalan Madura, untuk berguru kepada Kiai Kholil Bangkalan. Mereka tidak membawa bekal apa-apa, kecuali beberapa lembar sarung, baju, dan celana untuk tidur, parang, serta titikan alat pemantik api yang terbuat dari batu. Setelah berjalan kaki berhari-hari menerobos hutan dan menyeberangi sungai, mereka sampai di tepi hutan roban di luar kota Batang Pekalongan. Hutan itu terkenal angker, sehingga tidak ada yang berani merambahnya. Pohon-pohon yang ada di hutan itu besar-besar, semak belukar sangat tinggi, dan banyak binatang buas di dalamnya. Namun yang lebih menyeramkan, banyak perampok yang berkeliaran di tepi hutan itu. Mereka terkenal dengan perampok yang sangat kejam, dan tidak segan-segan membantai mangsanya kalau melawan. Menjelang malam, tatkala 6 orang calon santri itu sedang mencari tempat untuk tidur, tiba-tiba muncul sosok laki-laki. Namun karena tampangnya biasa-biasa saja, mereka tidak menaruh curiga. Bahkan orang itu kemudian bertanya, apa mereka punya titikan karena dia akan menyulut rokok. Namun setelah benda itu dipegangnya, dia mengatakan bahwa batu itu terlalu halus, sehingga sulit dipakai untuk membuat api. Masih perlu dibikin kasar sedikit, kata orang itu sambil memasukkan batu tersebut ke mulutnya lalu menggigitnya sehingga pecah menjadi 2. Terbelalak mata 6 orang calon santri itu menyaksikan kekuatan mulut laki-laki itu. Mereka gemetar ketakutan. "Serahkan barang-barang kalian," hardik orang itu.
Amin yang paling berani di antara mereka menjawab, kalau barang-barang kami diambil, kami tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Bangkalan. Mendengar kata Bangkalan, orang itu tampak was-was. Mengapa kalian ke sana? Dia balik bertanya. Kami mau berguru kepada Kiai Haji Holil, jawab Amin. Tersentak laki-laki itu seperti pemburu tergigit ular berbisa. Wajahnya pucat pasi, bibirnya menggigil. Jadi kalian mau nyantri sama Kiai Holil? Betul, sahut 6 calon santri itu bersamaan. Mereka gembira karena merasa tidak akan dirampok. Tapi dugaan itu meleset. Kalau begitu, serahkan semua barangmu kepadaku, kata lelaki itu. Kalian tidur saja di sini, dan aku akan menjaga kalian semalaman. Makin ketakutan saja para remaja itu. Mereka kemudian membaringkan badan, tapi mata tak bisa diajak tidur semalaman. Maut seakan sudah dekat saja. Keesokan harinya, selepas mereka sholat subuh, lelaki itu mengajak mereka pergi. Ayo kita berangkat, ujarnya. Kemana? Tanya para calon santri itu. Akan aku antar kalian keluar dari hutan ini, agar tidak diganggu perampok lain, jawabnya tampak ramah. Dalam hati mereka bertanya-tanya, apa maunya orang ini? Namun sebelum pertanyaan itu dijawab, orang itu berkata, sebenarnya kalian akan aku rampok, dan menjual kalian kepada owner-naming untuk dijadikan kuli kontrak di luar Jawa. Tapi ilmu saya akan berbalik mencelakakan saya kalau berani mengganggu para calon santri Kiai Holil. Sebab guru saya pernah dikalahkan Kiai Holil dengan ilmu putihnya. Maka 6 remaja dari Kempe itu kian mantap nyantri ke Bangkalan. Terlebih lagi, baru di perjalanan saja untuk menuju pesantren Kiai Holil mereka memperoleh karomah dari pimpinan pesantren tersebut. Demikianlah tadi, kisah karomah yang akan terus hidup dalam ingatan kita. Semoga ibaroh dan hikmah mengalir. Semoga karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghiasi hembusan setiap nafas kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.